Halo, selamat datang di KVFA Institute. Masih bersama saya di sini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang MKU Bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang ragam bahasa. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah bahasa Indonesia dan sejarah ejaannya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan diksi bahasa Indonesia. Jadi kalau kita melihat atau kita ingin mempelajari fungsi bahasa Indonesia, kita harus paham terlebih dahulu bahwa fungsi bahasa Indonesia itu tergantung dari kedudukan bahasa Indonesia. Nah, maksudnya gimana itu? Fungsi bahasa Indonesia tergantung dari kedudukan bahasa Indonesia. Berarti kita harus melihat dulu kedudukan bahasa Indonesia itu. Kedudukan bahasa Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ada dua kedudukan bahasa Indonesia di negara kita ini, dan masing-masing kedudukan itu memiliki fungsi-fungsinya. Maka dari itu tadi, untuk melihat fungsi bahasa Indonesia, kita harus melihat dulu kedudukan bahasa Indonesia itu seperti apa. Dan kedudukan bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua, bahasa nasional dan bahasa negara. Mungkin teman-teman bisa lihat di slide presentasinya bahwa fungsi itu dibagi dua itu ya, tadi bahasa nasional dan bahasa negara. Ketika kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, berarti bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat penghubung antar budaya. Itu fungsi bahasa Indonesia dari sisi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu untuk fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, itu juga ada 4, yaitu fungsi sebagai bahasa resmi negara, kemudian fungsinya bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional, maksudnya ketika ada rapat antar gubernur atau rapat menteri pakai bahasa Indonesia, itu hubungan tingkat nasional. Terus kemudian fungsinya itu bahasa resmi pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kalau hasil-hasil penelitian itu di Indonesia wajib dituliskan dalam bahasa Indonesia, meskipun kalian itu jurusan bahasa Inggris atau kalian jurusan bahasa Jepang, pasti ada keharusan untuk menuliskan bahasa Indonesianya, meskipun itu hanya dalam bentuk abstrak, karena memang bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengembangan kebudayaan. Lalu fungsi yang terakhir bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa pengantar dalam pendidikan. Maksudnya dalam proses pembelajaran itu seorang guru atau murid ketika berdiskusi dalam sebuah kelas itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Wajibnya seperti itu, meskipun kalau di daerah-daerah terkadang campur dengan bahasa daerah, itu nggak masalah. Tapi untuk resminya dalam proses pendidikan, proses pembelajaran di tingkat pendidikan formal manapun, itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Oke, setelah mempelajari fungsinya, lalu apa sih diksi bahasa Indonesia? Maksudnya apa diksi bahasa Indonesia itu? Jadi kalau kita melihat tentang diksi itu adalah sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Itu makna tentang diksi. Meskipun secara sederhana diksi itu dipakai sebagai kata atau pemilihan kata, tapi untuk pemaparan lebih lanjut, diksi itu sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Makanya pemilihan kata itu penting, tidak hanya sekedar asal memiliki makna yang sama, tapi harus tepat dan selaras. Misalkan apa ya istilahnya, kucing tetangga saya meninggal. Di situ ada kata meninggal,
itu benar secara makna, tapi tidak atau kurang tepat sasarannya. Maksudnya nilai rasa meninggal itu untuk manusia, bukan untuk binatang. Jadi seperti itu. Pemilihan diksi itu penting untuk memperoleh efek tertentu sehingga itu sesuai dengan yang diharapkan. Lalu fakta tentang diksi itu ada 3 fakta. Yang pertama, kemampuan memilih kata dimungkinkan bila seseorang memiliki kosakata yang luas. Kemarin sudah kita bahas bahwa ada penelitian di Amerika itu menjelaskan semakin banyak kosakata berarti bukan orang pintar, atau orang pintar itu ciri-cirinya memiliki kosakata. Karena apa? Membaca buku, akhirnya referensi kosakatanya lebih banyak. Kemudian fakta yang kedua, kemampuan membedakan secara tepat kata yang memiliki nuansa serumpun. Maksudnya apa? Misalkan kalian itu memiliki rumpun yang sama, misalkan rumpun Melayu, otomatis nanti pemilihan diksinya juga akan lebih mudah daripada kalian yang tidak memiliki rumpun Melayu. Istilahnya orang Jawa ketemu orang Jawa itu akan lebih memahami pemilihan diksi yang pas daripada orang Jawa yang menggunakan atau berbahasa orang Jawa, daripada orang Sunda yang berbahasa Jawa, itu pemilihan diksinya mesti agak kurang pas. Misalkan contohnya, aku orang ngerti. Ada teman saya orang Jakarta itu mencoba berbahasa Jawa, dia mengatakan aku orang ngerti. Maksudnya gitu. Dia bilangnya aku ora tahu. Jadi tahu itu maksudnya mengerti. Ya kebalik-balik lah itu, karena nuansanya memang berbeda. Lalu fakta yang ketiga tentang diksi ini, kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat untuk situasi atau konteks tertentu. Misalkan tadi pemilihan kata meninggal, wafat, mati, tewas itu memiliki makna yang sama, kehilangan nyawa, tapi tergantung kata itu tepat atau tidaknya tergantung dari situasi penggunaan. Makanya kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat untuk situasi atau konteks itu termasuk dari kemampuan dalam menggunakan diksi. Syarat memilih diksi itu adalah ketepatan dan kesesuaian. Jika kalian sudah tepat menggunakan kata itu dan kalian sesuai menggunakan kata itu dengan konteksnya atau situasinya, maka komunikasi kalian tidak akan bermasalah. Oke, jadi mungkin itu penjelasan singkat terkait dengan fungsi dan diksi. Jika masih ada hal yang menurut kalian itu membuat bingung, mungkin kita bisa diskusikan. Silahkan berkomentar dan kita diskusi bersama. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kampus.virtual. Ciao.